Iya sih, tidak satu, tinggal pakai potong, nanti nyala kalau malam-malam. MSI. Kapak sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas daripada PPL ke-1, yaitu membuat RPP bagian 1. Ini adalah merupakan tugas yang ke-6 di modul perangkat pembelajaran. Mari kita bersama-sama menyimak untuk tugas tersebut. Untuk bagian yang pertama, yaitu RPP yang pertama, kita langsung saja. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP. Di sini saya sudah membuatnya. Yang pertama berkaitan dengan tema tersebut adalah mengenal kalimat thayyibah qalqalah. Tema, kemudian ada pembelajaran yang pertama, kelasnya kelas 5 semester 1, alokasi waktu 2 kali 35 menit. Kompetensi dasar di sini dari tema tersebut bisa menghasilkan kompetensi dasar sampai 4 kompetensi dasar. Di sini 1.1 yaitu menerima kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat qalqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kedua, kompetensi dasar yang kedua menunjukkan sikap teguh pendirian sebagai cerminan dari mempelajari makna kalimat qalqalah. Selanjutnya, kompetensi dasar 31 memahami makna dan ketentuan penerapan kalimat qalqalah. Kompetensi selanjutnya yaitu yang ke-4.1 mengomunikasikan contoh penerapan kalimat qalqalah, la haula wala quwwata illa billahil azim, dan artinya dalam kehidupan sehari-hari. Dari kompetensi dasar tersebut akan menghasilkan yang namanya indikator atau pencapaian kompetensi. Di sini sudah selesai semuanya. Dari kompetensi dasar 1.1, 2.1, 3.1, dan 4.1 menghasilkan IPK atau indikator pencapaian kompetensi sebagai berikut. Ini adalah indikatornya, bisa disimak, bisa dilihat bersama-sama. Dari indikator tersebut itu harus mengandung kognitif 3 dan kognitif 4. Artinya dari indikator tersebut harus menunjukkan bahwa indikator tersebut itu mempunyai kognitif 3, yaitu tentang pengetahuan tentang tema tersebut. Selanjutnya, IPK tersebut harus mengandung yang namanya kognitif 4 atau bisa disebut dengan keterampilan dalam memahami, menjelaskan, memaparkan, mendeskripsikan, menceritakan, kemudian menyajikan dan menyelesaikan soal atau menyelesaikan masalah. Kurang lebih di sini sudah mengandung kognitif 3 dan kognitif 4. Selanjutnya, dalam sebuah RPP, untuk yang pertama dilakukan adalah kita harus mengetahui tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tersebut itu untuk apa? Tentunya tujuan pembelajaran itu sesuai dengan tema yang sedang dipelajari atau tema yang sedang dibuat, atau sesuai dengan tema atau muatan RPP tersebut. Jadi kita akan mengetahui yang namanya tujuan dari RPP tersebut. Dalam hal ini temanya adalah mengenal kalimat thayyibah qalqalah. Tujuannya yang pertama, siswa mampu menghafal kalimat thayyibah qalqalah. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan arti kalimat thayyibah qalqalah. Yang ketiga, membiasakan siswa membaca kalimat thayyibah qalqalah. Setelah itu, untuk langkah yang pertama, tujuan pembelajaran sudah. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran.
sebelum pembelajaran dimulai, ini adalah tahapan yang harus dikuasai atau dipahami oleh Bapak dan Ibu guru. Untuk tahapan yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Kegiatan di pendahuluan bisa diisi dengan berdoa dulu, kemudian setelah itu mengisi buku pantau harian dengan kegiatan beribadah atau membantu pekerjaan orang tua. Selanjutnya dengan menulis kegiatan kesukaan hari ini yang akan dilakukan itu apa. Atau bisa juga pendahuluan itu dimulai dengan melihat siaran TV atau mendengarkan radio sesuai jadwal yang telah diberikan oleh guru. Ini sebuah variasi daripada aktivitas. Selanjutnya pada kegiatan intinya yang dibutuhkan yang pertama adalah alat dan bahan. Alat dan bahan di sini adalah alat mengajar dan bahan mengajar tentunya, yaitu buku panduan siswa dan guru Akidah Akhlak kelas 5 tahun 2020. Buku elektronik di sini yang saya gunakan. Selanjutnya adalah kegiatan yang bisa kita lakukan untuk memulai pelajarannya adalah guru itu harus bisa meyakinkan kepada siswa tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat haqolah. Guru bisa menunjukkan sikap teguh pendirian sebagai cerminan dari mempelajari makna kalimat haqolah. Selanjutnya di sini ada proses mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Atau di sini menyampaikan kembali kesimpulan yang telah dipelajari. Jadi dari tahap yang pertama tadi diulas kembali, disimpulkan, dibaca lagi. Dalam ini masuk pada from mengkomunikasikan. Setelah itu menutup kegiatan belajar. Kegiatan belajar ditutup dengan cara melaporkan latihan atau dokumentasi pada hari ini yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya penutup nanti bisa juga dengan cara kerjasama dengan orang tua di rumah. Ini sebuah tugas ya untuk menyelesaikan tugas rumah. Kerjasama dengan orang tua di sini. Maksudnya adalah meminta bimbingan orang tua, karena di rumah bukan di sekolahan. Kalau di sekolahan meminta bimbingan pendidik ataupun guru. Itu adalah sebuah kegiatan intinya, penutup. Selanjutnya adalah dengan penilaian. Penilaian di sini yang saya gunakan adalah menggunakan penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap dilakukan dengan cara mengamati atau merekam siswa berupa buku panduan kegiatan harian siswanya. Selanjutnya penilaian pengetahuan dengan melihat tes tertulisnya itu berapa skor nilainya, kemudian lembar pencapaian hasil belajar siswanya, tentunya berkaitan dengan nilai juga. Dan penilaian keterampilan yaitu merupakan hasil kerja harian di buku siswa. Kemudian unjuk kerja atau bisa dengan cara bertanya pada guru, ini unjuk kerja. Selanjutnya sudah di sini harus ada kolom, bukan kolom ya, harus ada tempat di mana membuat RPP tersebut. Tempatnya di sini Tambak Sari, desa saya. Selanjutnya ada tanggal berapa, mengetahui kepala instansi atau lembaga, gurunya guru berapa, guru kelas atau guru mapel mata pelajaran, dimasukkan sudah. Berarti RPP bagian 1 sudah dikerjakan dengan selesai. Terima kasih. Ini adalah RPP bagian 1, kurang lebihnya RPP bagian 2 dan 3 insya Allah sama dengan menggunakan format ini. Ini adalah format yang kedua pada modul perangkat pembelajaran, yaitu kegiatan belajar ke-13 atau kegiatan belajar yang terakhir pada modul perangkat pembelajaran. Terima kasih, ini yang dapat saya buat, ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon pencerahan dan isi komen-komen
di bawah ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.